Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya mau tawakal. Ini sekarang saya punya kuda, ya kan? Kuda itu saya lepaskan gitu saja saya masuk, tawakal. Kalau hilang ya udah, memang takdirnya hilang. Kata Rasulullah bukan lagi itu tawakal. Yang namanya tawakal kamu pegang tali pelananya, kamu ikat yang kuat, ya kan? Baru kamu masuk. Anda punya mobil, parkir, jalan, kuncinya nempel, ada pas semua nggak usah dikunci. Tawakal Allah. Bukan itu praktek tawakal yang benar. Praktek tawakal yang benar, Anda berikhtiar, dikunci, ya kan? Putar setirnya sedikit, glak, udah kunci itu. Pasang besi lagi yang ke, ya kan, yang ke rem itu, krak, udah itu. Atau kalau bisa beli gemboknya polisi itu yang dipasangkan di ban itu yang besar. Nah ini namanya baru tawakal. Anda sudah berikhtiar untuk menjaga supaya maling tidak nyolong. Masih hilang. Baru ketika itu Anda katakan tawakal. Anda sudah berusaha. Anda menyandarkan kepada sebab, tawakalnya Anda juga nggak boleh. Sudah saya kunci, sudah saya gemboknya ada Pak. Ya memang Anda sudah berikhtiar tapi hilang. Seperti itu. Nah makanya apa dasar Anda, wahai orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir? Kalau apa yang terjadi di dunia ini bukan berdasarkan takdir Allah. Begitu juga kita bantah kepada orang-orang yang menyandarkan perbuatan jelek kepada takdir Allah. Apa dasar kalian kalau Allah itu ridho dengan kekufuran, Allah ridho dengan perbuatan maksiat, Allah ridho dengan perbuatan jelek kalian? Apa dasar? Kalau ahlu sunnah wal jamaah tengah, nggak kelebihan, juga nggak gampang, berjalan berdasarkan perintah dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai lahir manusia sudah ditentukan rezekinya, ajalnya, kapan matinya. Semuanya sudah ditulis. Pada hitungan angka berapa nyawa kita akan mati. Kita akan kembali ke tanah, kembali ke pemilik kita. Sudah jelas ada hitungannya. Cuma alhamdulillah hikmah Allah yang termulia kita nggak dikasih tahu pada hitungan berapa kita akan berhenti. Coba kalau tiap manusia tahu, ya kan, fulan bin fulan kamu bakal mati, ya kan, pada hitungan umur 60 tahun, di umur 60 tahun itu pada bulan ini, tahun ini, bulan ini, tanggal segini, jam segini. Mungkin orang pada sinting, ya kan Pak, atau pada gila, stres. Ya Allah, 5 menit lagi saya mati. 5 menit. Rezekinya sudah ditentukan. Kita cuma bisa berusaha. Rezeki yang Allah tentukannya segitu. Wah, kita ngoyo ada apa semua. Saya sudah capek, udah ini 2 apartemen masih segitu terus. Syukuri. Walaupun kita tetap berikhtiar karena kita nggak tahu berapa jumlah rezeki yang akan diberikan kepada kita. Tapi selama nyawa masih ada di kunjung badan, pasti rezeki Allah tidak akan terputus. Akan terus berjalan. Sudah ditentukan. Kita punya kehendak. Dan ketika kita berkehendak, Allah berikan kepada kita akal untuk memilah mana yang baik, mana yang jelek. Sekarang kalau ada orang yang mau makbub misalnya, mau teler, seorang muslim, mesti dalam hatinya akan berbicara, kalau ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang jelek. Kenapa sampean lakukan?
Mesti kan hati kecilnya akan berpikir sebelum berzina. Hatta yang sekalian pelacur, yang sehari melayani 10 laki-laki, setiap dia akan melayani cuma karena udah terbiasa aja. Tapi hati kecilnya akan berbicara, ini perbuatan maksiat. Hatta yang goyang ngebor sekalian, goyang ngebor, goyang patah-patah, goyang setrum, sebelum dia melakukan perbuatan tersebut, hati kecilnya akan berbicara, kalau ini perbuatan maksiat. Nggak mungkin, akalnya itu Allah berikan akal untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang jelek. Sekarang di hadapan Anda akan terus berjalan pada kemaksiatan Allah, atau Anda akan tinggalkan dan sabar dalam kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah. Nah, kalau sudah berbuat jelek jangan salahkan Allah. Allah sudah peringatkan, kayak iblis dihujat dan didemo nanti kelak di neraka. Iblis didemo sama manusia di neraka nanti. Ya kan? Kamu pembohong, bajingan kamu, ya kan? Gak bertanggung jawab. Kamu sudah sesatkan kami dan kamu perintahkan kami untuk ngikutin kamu. Mana bukti pembelaan kamu? Gampang dijawab sama iblis. Dialog ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kan? Nabinya udah turun belum? Kata iblis. Iya turun. Kenapa ente nggak ikut? Dan dia memperingatkan kalau saya ini menyesatkan manusia. Qurannya sudah turun belum petunjuknya? Iya. Apa kata Quran tentang saya? Gak bisa ngomong. Kenapa ente ikut? Kalau gitu salahkan diri kamu sendiri. Jangan salahkan diri saya, karena saya pun ikut bareng sama kamu. Dan saya cari teman di sini. Ya bagus, cuci mai. Ya kan? Jadi Tapi ada kata Ustadz aja gitu. Banyak gitu kan sekarang Indonesia. Gak bisa jawab begituin bagus. itu makanya. Jadi tidak bisa. Makanya Allah mengatakan hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian mempunyai ilmu pengetahuan yang bisa kalian berikan kepada kami, kalian tampakkan kepada kami, ya kan, tentang kesesatan kalian tersebut. In tattabi'una ila dhann. Sungguhnya kalian itu tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun. Dan kalian cuma bisa menebak-nebak tok. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah, sesungguhnya hanya bagi Allah saja alasan yang kuat, dasar yang kuat. Falau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Tapi ini ujian untuk menentukan mana yang benar-benar taat dan mana yang cuma main-main. Ya kan? Liyabluwakum ahsanu am, memberikan ujian kepada kalian mana yang amalannya paling baik. Allah Jalla wa Ala yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu tentang rahasia di balik itu. Wa ya'lamu man yastahiqqul hidayah. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Wa ya'lamu man la yastahiqqul hidayah. Dan Allah lebih tahu mana yang tidak berhak mendapatkan petunjuk. Fala yadha'ul hidayah illa fi mawdhi'iha as-sahih al-la'iq biha. Dan Allah tidak tempatkan hidayah, petunjuknya, kecuali kepada siapa saja yang Allah